Halo semua, pada kesempatan kali ini izinkan kelompok 2 untuk menerangkan materi tentang statistika, yaitu penyajian data. Oke, ini ada beberapa agenda dari video nih. Yang pertama ada introducing my group, yang kedua ada pengertian penyajian data, yang ketiga ada tujuan penyajian data, yang keempat ada cara penyajian data, yang kelima ada penyajian data tunggal, yang keenam ada penyajian data berkelompok. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, yaitu Najwa Fajratinia. Saya di sini sebagai leader. Saya Tika Ismatul Hawa sebagai wakil. Saya Yufi Saskia Anggini sebagai anggota. Saya Anto Wijaya sebagai anggota. Saya Raffi Prasojo sebagai anggota. Saya Muhammad Ibnu Iban sebagai anggota. Oke, sebelumnya apakah kalian tahu apa sih penyajian data itu? Pasti kalian sudah tidak asing dengan nama tersebut, karena kelas 7 kalian sudah mempelajarinya. Oke, jadi penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oke, lanjut ke tujuan. Tujuan penyajian data adalah 1. Memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, memudahkan dalam membuat analisis data. Dan yang keempat, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Oke, lanjut ke cara. Caranya ada 3, yaitu dengan 1, narasi atau penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Yang kedua ada tabel, yaitu kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Misalnya, berat badan menurut jenis kelamin, jumlah pegawai menurut pendidikan, jumlah menurut jenis barang dan daerah penjualan. Yang ketiga ada grafik atau diagram, yaitu gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data. Dalam penyajian data, data dibagi menjadi 2 jenis, yaitu penyajian data tunggal dan penyajian data berkelompok. Penyajian data tunggal biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, diagram batang, diagram garis, piktogram, dan diagram lingkaran. Contohnya seperti ini. Misalnya, dalam suatu kelas yang terdiri dari 40 siswa, 15 siswa menyukai matematika, 10 siswa menyukai kimia, 10 siswa lagi menyukai biologi, dan 5 siswa menyukai bahasa Inggris. Data di atas dapat disajikan melalui yang pertama ada tabel frekuensi. Yang kedua bisa disajikan dalam diagram lingkaran. Bisa dilihat di situ. Yang ketiga dapat disajikan dalam bentuk diagram garis. Yang keempat dapat disajikan pula melalui diagram batang. Jenis penyajian data selanjutnya yaitu penyajian data berkelompok. Data kelompok adalah data yang diringkas menjadi beberapa kelompok dengan rentang dan panjang telas tetap. Beberapa cara penyajian data berkelompok yang sering ditemui disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan augif. Cara yang pertama menggunakan tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dan gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Oke, sebelum kita belajar tentang menyajikan data pada tabel distribusi frekuensi, ada beberapa bagian-bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama ada kelas interval atau kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Contohnya yang merupakan kelas interval pada tabel di samping ini yaitu 25 sampai 34. Itu termasuk kelas interval 1. 35 sampai 44 itu termasuk kelas interval 2. Dan 45 sampai 54 itu termasuk kelas interval 3. Sampai ke bawah yaitu 85 sampai 94 itu termasuk kelas interval ke-7.
Oke, yang kedua ada batas kelas. Batas kelas dibagi menjadi dua, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Batas kelas bawah merupakan batas ujung bawah pada suatu kelas. Batas atas merupakan batas ujung atas pada suatu kelas. Jadi, di setiap kelas pasti ada batas bawah dan batas atas. Batas bawah merupakan nilai terkecil dari suatu kelas. Pada kelas pertama, yaitu nilai terkecilnya adalah 25. Dan batas atas merupakan nilai tertinggi dari kelas tersebut. Pada kelas 1, yaitu 34. Berarti pada kelas 2, batas bawahnya merupakan 35. Batas atasnya adalah 44. Yang ketiga ada tepi kelas. Sama halnya dengan batas kelas, tepi kelas dibagi menjadi dua, tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah apabila batas bawah dikurangi ketelitian data. Dan tepi atas apabila batas atas ditambah ketelitian data. Oh ya, sedikit keterangan, apabila data bilangan bulat, maka ketelitian datanya adalah 0,5. Dan apabila data memuat satu tempat desimal atau ada komanya, maka ketelitian datanya adalah 0,05. Oke, begini cara mencari tepi kelas. Dimulai dari tepi bawah. Tepi bawah yaitu tadi batas bawah dikurang ketelitian data. Batas bawahnya bisa dilihat di situ adalah 25. Berarti 25 dikurang 0,5 yaitu 24,5. Lanjut mencari tepi atas yaitu batas atas ditambah ketelitian data. Bisa dilihat batas atas pada kelas interval 1 yaitu 34. Jadi 34 ditambah 0,5 yaitu 34,5. Oke, bisa dilanjutkan sampai kelas interval yang ketujuh. Oke, lanjut ke panjang kelas. Panjang kelas memiliki rumus yaitu panjang sama dengan tepi atas dikurang tepi bawah. Berikut cara mencari panjang kelas pada setiap kelas interval. Sebagai contoh, pada kelas interval pertama, panjang kelasnya adalah 10. Oh ya, nilai pada panjang kelas seharusnya sama semua pada setiap interval kelas. Lanjut ke titik tengah kelas. Rumusnya adalah setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Sebagai contoh, pada kelas interval pertama, apabila dimasukkan ke rumus menjadi setengah dikali batas atasnya tadi 34 ditambah batas bawah 25. Sama halnya pada kelas interval kedua, jadi setengah dikali 44 ditambah 35. Oke, agar lebih paham, kalian bisa melihat pada gambar di atas. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama yaitu tentukan jangkauan, atau rumusnya dengan J sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Yang kedua, menentukan banyak interval atau K dengan rumus Stargess, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Log di sini sebagai logaritma, N di sini yaitu banyaknya data. Oh ya, banyaknya kelas harus merupakan bilangan bulat positif hasil pembulatan terbaik. Langkah yang ketiga yaitu dengan menentukan panjang interval kelas dengan rumus P sama dengan jangkauan dibagi banyaknya interval. Langkah yang keempat dengan cara menentukan interval kelas. Kita dapat menghitung dengan cara berikut. Batas bawah atau BB sama dengan data terkecil. Batas atas atau BA sama dengan batas bawah ditambah panjang kurangi 1. Langkah yang kelima dengan cara memasukkan data ke dalam kelas-kelas sesuai dan menentukan nilai frekuensi setiap kelas dengan sistem turus atau frekuensi. Oke, agar lebih paham kami akan memberikan satu contoh soal. Diketahui sebuah data nilai ujian siswa penerimaan sekolah menengah atas dalam bentuk acak. Ubahlah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.
Kalian bisa melihat data-datanya seperti contoh di atas. Jawab. Jadi kalian harus pertama-tama yaitu menentukan jangkauan. Kita cari dulu nih banyak datanya. Banyak datanya adalah 30. Data terbesarnya yaitu 89. Data terkecilnya 48. Selanjutnya, hitung jangkauan dengan menggunakan rumus tadi, yaitu data terbesar dikurang data terkecil. Jadi, 89 dikurang 48. Hasilnya adalah 41. Yang kedua, dengan cara menentukan banyak kelas. Banyak kelas dengan rumus 1 plus 3,3 kali log N. N di sini yaitu banyaknya data. Data nilai ujiannya yaitu 30. Jadi 1 plus 3,3 dikali log kali 30 yaitu 1,48. Jadi 1 plus 4,8 hasilnya adalah 5,8. Kalian bisa melakukan pembulatan menjadi 6. Cara yang ketiga dengan cara menentukan panjang kelas. Seperti rumus tadi yaitu panjang sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Kita tinggal masukkan saja pada cara yang pertama dan kedua tadi, berarti panjang sama dengan 41 dibagi 6. Hasilnya yaitu 6,83. Kita bulatkan saja ke atas menjadi 7. Oke, lanjut cara yang keempat dengan menentukan interval kelas. Pada interval kelas pertama, dengan batas bawahnya yaitu data terkecilnya adalah 48. Sedangkan cari batas atasnya dengan cara batas bawah tadi ditambah panjang dikurangi 1. Panjangnya tadi adalah 7, berarti 48 ditambah 7 dikurang 1. Hasilnya 48 ditambah 6. Hasilnya adalah 54. Untuk interval kelas kedua, cara mencari batas bawahnya dengan cara batas atas sebelumnya yaitu 54 ditambah 1. Hasilnya adalah 55. Untuk mencari batas atas, seperti tadi batas bawah ditambah panjang kurangi 1, yaitu 55 ditambah 7 kurangi 1, yaitu 55 ditambah 6. Hasilnya 61. Dengan menggunakan cara sama diperoleh interval kelas 3 yaitu 62 sampai 68, interval kelas keempat 69 sampai 75, interval kelas kelima yaitu 76 sampai 82, interval kelas ke-6 83 sampai 89. Kemudian, buatlah tabel data distribusi dan masukkan data acak yang ada tersebut ke dalam tabel distribusi dengan bantuan Turus. Turus di sini agar mempermudah kalian untuk mendatanya. Seperti 48 sampai 54. Kita cari pada data acak tadi ada berapakah data tersebut. Ternyata ada 1, maka kalian akan mencoret 1. Selanjutnya sampai kalian menjumlah semua frekuensi dengan hasil yang sama pada data acak tadi yaitu 30. Setelah Turus dihilangkan, diperoleh data dalam tabel distribusi frekuensi seperti di atas. Bagaimana? Mudah kan untuk mengubah data yang semulanya acak menjadi tabel distribusi seperti ini? Oke, lanjut ke cara yang kedua yaitu histogram. Histogram merupakan suatu grafik segi empat yang dibentuk di atas absis dengan menggunakan batas bawah nyata dan batas atas nyata yang berhimpit-himpit. Histogram berbeda dengan diagram batang dalam hal lebar, yaitu batang digunakannya batas kelas dan bukan limit kelasnya. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan jeda antara range antar batang, sehingga dapat memberikan kesan padat. Oke, di sini ada berikut cara-cara membuat histogram. Oke, kita akan membagikan cara untuk membuat histogram melalui tabel distribusi frekuensi seperti yang ada di gambar kiri. Langkah pertama, hitung nilai tepi bawah dan tepi atas dari tabel distribusi yang nantinya akan digunakan sebagai ukuran dalam sumbu mendatar grafik histogram. Oke, lanjut ke langkah kedua yaitu gambar terlebih dahulu koordinat
kartesius dengan sumbu X atau mendatar merupakan batas atas dan batas bawah yang sudah kalian cari, sedangkan pada sumbu Y atau tegak adalah frekuensi kelas interval dari data kelompok. Lanjut ke langkah ketiga, yaitu buat garis-garis terputus yang mempertemukan masing-masing batas bawah dan batas atas yang sudah kalian cari dengan frekuensi yang sesuai, kemudian gambar grafik balok. Lanjut cara yang ketiga, di sini ada poligon. Poligon adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Agar ujung kiri dan ujung kanan tertutup, maka perlu ditambah satu kelas pada kelas pertama dan satu kelas lagi sesudah kelas terakhir dengan frekuensi masing-masing 0. Oke, di sini ada beberapa cara membuat poligon. Di sini kami akan memberi cara dengan melalui tabel distribusi frekuensi seperti gambar di kiri. Langkah yang pertama, hitung terlebih dahulu titik tengah dari tiap kelas interval dengan membagi dua jumlah batas atas dengan batas bawah dari tabel distribusi frekuensi. Langkah yang kedua yaitu dengan cara gambar bidang koordinat dengan sumbu mendatar atau horizontal merupakan titik tengah dari data tiap kelas interval, dan jumlah tegak atau vertikal adalah frekuensi data berkelompok. Lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu dengan hubungkan dengan membuat titik pertemuan dari titik tengah tiap kelas interval yang sudah dicari dengan nilai frekuensi kelas interval sesuai dengan besar frekuensi. Lanjut dengan langkah yang terakhir, yaitu dengan hubungkan titik pertemuan antara satu titik dengan titik lain, pertemuan antara titik tengah frekuensi hingga menyerupai grafik seperti berikut. Oke, lanjut ke cara yang terakhir atau yang keempat adalah OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa grafik positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif. Oke, dimulai dari cara membuat OGIF positif. Dilihat dari tabel distribusi di atas. Untuk membuat OGIF positif terlebih dahulu mengetahui batas bawah dan batas atas, kemudian mencari frekuensi kumulatif kurang dari pada tabel distribusi frekuensi. Begini cara menghitung frekuensi kumulatif kurang dari. Dihitung dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas pertama dengan kelas selanjutnya. Begitu seterusnya hingga akhir kelas pada tabel distribusi. Bisa dilihat dari gambar di atas. Oke, setelahnya diperoleh batas bawah dan batas atas serta frekuensi kumulatif kurang dari. Selanjutnya kita gambar dengan sumbu horizontal atau mendatar adalah batas bawah dan batas atas. Sedangkan sumbu vertikal atau tegak adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Hasilnya seperti gambar di atas. Kurva pada OGIF positif selalu bergerak dari bawah ke atas. Sehingga pada saat kita akan membuat OGIF positif, kita menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Oke, lanjut cara membuat OGIF negatif. Dari tabel distribusi frekuensi di samping, maka carilah nilai batas atas, batas bawah, dan frekuensi kumulatif lebih dari terlebih dahulu. Oh ya, begini cara menghitung frekuensi kumulatif lebih dari. Dihitung dengan mengurangkan jumlah frekuensi total dengan frekuensi kelas pertama dan sisanya dengan frekuensi kelas selanjutnya, hingga frekuensi kelas terakhir. Bisa dilihat dari tabel di atas. Oke, kemudian gambarlah OGIF negatif berdasarkan data pada tabel distribusi frekuensi kumulatif tersebut dengan sumbu mendatar adalah batas atas dan batas bawah, sedangkan sumbu horizontal adalah frekuensi kumulatif lebih darinya. Oh ya, kurva OGIF negatif selalu bergerak dari atas ke bawah. Sehingga kurva OGIF negatif selalu menggunakan
frekuensi kumulatif lebih dari. Hasilnya akan menjadi seperti contoh gambar di atas. Sekian video presentasi dari kelompok kami tentang penyajian data. Semoga materi yang kita bawakan bisa bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Goodbye and see you later. Sebelum di close, kami akan menampilkan sesuatu nih. Apaan tuh? Jas kelas. Apalagi ya? Kayaknya udah deh. Langsung closing aja deh.